Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi tes TOEFL berbasis web yang dibuat menggunakan framework Laravel, Inertia.js, dan Vue.js. Jika kamu pemilik bimbel dan menyediakan tes selain TOEFL, seperti TOEIC misalnya, saya sudah menyediakan di dalam web ini dan kamu tinggal mengisi soal-soalnya saja. Keunggulan dari aplikasi ini adalah yang pertama, seluruh notifikasi pendaftaran, pembelian voucher, forgot password akan dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi, pastikan peserta yang mendaftar ke web ini mempunyai nomor WhatsApp aktif. Lalu yang selanjutnya, sistem bisa mengacak soal dan jawaban supaya masing-masing peserta memiliki tampilan soal dan jawaban yang berbeda. Lalu untuk waktu pengerjaan ujian bisa di-custom, bisa per session atau untuk keseluruhan ujian. Jika per session, kita tinggal memasukkan masing-masing waktu untuk setiap session. Contohnya, waktu untuk session listening, structure, dan reading. Nah, jika dirasa tidak perlu, kita juga bisa memasukkan satu waktu ujian untuk keseluruhan session tersebut. Yang selanjutnya, kita bisa memberikan limit berapa kali audio bisa diputar, serta setelah audio diputar dan mencapai batas limit, kita bisa menambahkan waktu berapa lama kita menjawab di soal tersebut. Semisal kita diberikan waktu selama 10 detik untuk menjawab, jika habis maka otomatis akan lanjut ke soal berikutnya. Yang selanjutnya, setelah siswa selesai mengerjakan ujian, siswa tersebut bisa mencetak sertifikat. Dan yang terakhir, tersedia sistem lock jika siswa meninggalkan halaman ujian. Jadi ketika siswa membuka tab, membuka folder, atau membuka lainnya di dalam komputer dan meninggalkan sesi ujian, maka siswa akan diakumulasi berapa kali dia meninggalkan sesi ujiannya. Nah, jika sudah mencapai limit yang admin tentukan, maka ujiannya tidak bisa dilanjutkan dan diblok dan siswa tersebut harus menghubungi admin untuk membuka blokiran tersebut. Seperti itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan admin panelnya terlebih dahulu ya. Kita login terlebih dahulu sebagai admin. Nah, ketika pertama login, kita akan ditampilkan beberapa informasi mengenai total data yang ada di dalam sistem TOEFL ini. Di sini ada total siswa, total akun aktif, non-aktif, lalu ada total siswa yang menjadi member, transaksi hari ini, bulan ini, tahun ini, lalu ada total pemasukan kita di bulan ini berapa, lalu ada transaksi pending gitu ya, lalu ada transaksi yang udah dibayar, nah yang gagalnya berapa, dan transaksi selesai ada berapa orang. Nah selain itu, selain di dashboard, di sini kita ada menu master data ya. Nah, di sini di master data ada user account, siswa, kategori, kategori penilaian, dan soal. Kita coba masuk ke user account. Nah, di sini adalah data-data akun untuk masuk ke dalam sistem TOEFL ini. Baik itu akun untuk admin dan akun untuk peserta, gitu ya. Nah, selain itu di sini ada juga data-data pendaftaran dari siswa gitu ya yang sudah terdaftar di dalam web ini. Jadi kita bisa melakukan edit dan bisa melihat detail peserta atau siswa ya. Lalu yang selanjutnya di sini ada kategori. Nah, seperti yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya, di sini untuk kategori ada TOEFL dan TOEIC ya. Nah, jika kalian ingin mengembangkan aplikasi ini menjadi banyak tes, nah itu bisa ditambah dengan kategori peminatan gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada kategori penilaian. Nah, kategori penilaian ini adalah kategori yang akan dinilai ketika kita melakukan tes gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada TOEFL, penilaiannya itu ada listening comprehension, ada structure, ada reading gitu ya. Nah, sedangkan untuk TOEIC itu ada listening dan reading gitu ya. Nah, ini untuk kategori penilaiannya. Nah, di dalam kategori penilaian ini juga kita bisa melihat range untuk masing-masing nilai gitu ya. Nah, karena di sini jenis penilaiannya itu nilai sama dengan jumlah jawaban benar, nah kita harus menentukan berapa nilai jika jawaban benarnya itu sekian, contohnya gitu ya. Nah, di sini kita sudah tentukan
sesuai dengan standar di tes TOEFL yang aslinya ya. Nah, jika nilainya itu antara 1 gitu ya, maka nilai akhirnya itu 25. Nah, jika nilainya itu atau jawaban benarnya itu 8 dan 9, antara 8 dan 9, maka nilai akhirnya adalah 32. Nah, ini berlaku untuk keseluruhan kategori penilaian ya. Jika kalian lihat detailnya, nah ini ada range untuk penilaian-penilaiannya gitu ya. Nah, lalu di sini ada soal. Nah, di sini adalah menu di mana kita menambahkan soal. Jadi sebelum menambahkan soal, kita harus klik dulu judul soalnya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan judul soal. Nah, kebetulan saya udah membuat di sini ya. Judul soalnya itu tryout TOEFL 1 gitu ya. Jumlah pilihannya 4. Nah, jika kalian mau menambahkan, nah itu tinggal klik aja tambah judul soal. Nah, di sini kita pilih dulu kategorinya apa gitu ya, TOEFL misalnya. Nah, ini judul soalnya tryout misalkan soal tryout TOEFL 2 misalnya gitu ya. Nah, jumlah pilihannya 4, jumlah sesinya itu ada 3 ya, ada listening, structure dan reading. Lalu kategori penilaiannya kita klik ya aja, pilih ya. Nah, jenis penilaiannya itu dihitung per kategori penilaian. Nah, ini tampilkan koreksi jawaban. Jadi tampilkan koreksi jawaban ini akan menampilkan soal-soal beserta jawaban siswa dan jawaban yang benarnya itu yang mana gitu ya. Nah, itu kita bisa setting tampilkan atau tidak gitu ya. Nah, lalu di sini juga kalau kita klik ya, nah di sini ada minimal nilai untuk menjawab jawaban. Kalau misalkan skor TOEFL yang minimalnya misalkan kita tentukan 300, nah dari 300 ke atas itu bisa melihat koreksi jawabannya. Kalau di bawah dia tidak bisa melihat jawabannya. Seperti itu. Nah, ini kita pilih tidak aja, submit. Nah, ini udah ya. Soal tryout TOEFL 2. Nah, kita klik detailnya di sini. Nah, karena saya mau mencontohkan yang sudah ada ya biar lebih mudah, berarti saya akan klik yang tryout TOEFL 1. Nah, ini klik detail. Nah, di sini udah tampil soal-soal yang ada di dalam tryout TOEFL 1 ya. Nah, ini ada 140 soal dan 3-nya itu ada direction gitu ya. Nah, teman-teman juga di sini bisa memasukkan direction kalau semisal di tes tersebut ada directionnya gitu ya. Nah, directionnya itu untuk listening seperti ini. Jadi ini tuh akan tampil ketika kita melakukan tes gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan tes ini kita membutuhkan directionnya atau cara-cara bagaimana mengerjakan soal tersebut gitu ya. Nah, kalau kita tambah soal, nah di sini ada tipenya dulu ya, apakah itu pertanyaan atau direction. Jika pertanyaan itu akan tampil seperti ini ya, sampai ke bawah. Nah, kalau tipenya itu direction, nah dia cuma 3 ini aja. Ada kategori atau directionnya. Nah, seperti ini. Kalian tinggal isi aja. Nah, kalau pertanyaan, ini akan tampil seperti ini. Pertanyaan kategorinya listening gitu ya. Nah, di sini ada keterangan tambah audio. Apakah di listening perlu audio? Ya. Nah, ini kita tinggal pilih ya. Nah, di sini kita upload audionya. Lalu batasan audio bisa diputar gitu ya. Kalau semisal kita lagi latihan itu audio diputarnya semisal bisa 3 kali ya. Nah, itu kita ketik 3. Nah, kalau nggak bisa diputar ulang ya, hanya sekali gitu ya. Nah, itu tinggal isi sekali saja. Nah, lalu batas waktu menjawab. Jadi ketika audio udah beres diputar, nah apakah kita memberikan limit ketika user mau menjawab? Nah, kalau misalkan kita kasih limit 10 detik, nah kita tinggal isi 10 detik saja. Jadi setelah 10 detik ini habis, maka akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau misalkan kita isi 0, berarti kita tidak menambahkan waktu di soal tersebut. Jadi siswa boleh lama di dalam soal tersebut, seperti itu. Nah, ini kita masukkan soalnya, lalu pilihan A, B,
C dan D-nya apa, lalu jawabannya apa. Jika ada pembahasan itu bisa ditambahkan gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu jika ini sudah selesai semuanya, nah lalu kita create ujiannya di sini. Kebetulan saya udah memasukkan 4 ujian ya. Ada tryout 1 2 3 4, tapi soalnya sama. Ini hanya untuk tes saja. Nah, kalau kalian mau menambahkan ujian, silahkan tambah ujian. Nah, di sini ada kategori peminatannya. Kalian mau buat ujian untuk kategori mana? Kalau misalkan mau TOEFL, klik TOEFL. Nah, di sini ada judul soalnya. Nah, ini akan tampil. Soal yang mau dipakai di ujian ini mau soal yang mana nih? Semisal saya mau tryout TOEFL 1 gitu ya. Nah, jenis waktunya, nah ini ada satu waktu atau waktu per session. Kalau satu waktu, nah ini kita tinggal akumulasikan kira-kira untuk 3 session itu berapa lama gitu ya. Kalau semisal 2 jam 30 menit, berarti kita tinggal masukkan 180 menit ya. Ini satuannya menit. Tapi kalau semisal kita perlu untuk per session, nah ini tinggal masukin nih waktu per sessionnya berapa. Contohnya untuk listening berapa, 35 misalnya ya, atau 30, structure 45, dan ini semisal 60 seperti itu. Itu bebas ya. Disesuaikan. Nah, lalu judul ujiannya apa tinggal diisi. Kalau misalkan ujian tersebut memiliki harga untuk dijual, itu boleh masukkan harganya berapa. Lalu di sini deskripsi ujiannya tentang apa, cara penggunaan sistemnya seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Kalian bisa masukkan informasi ujiannya di sini. Nah, lalu di sini soalnya apakah diacak? Jika diacak ya, jika tidak pilih tidak. Tapi untuk di TOEFL ini saya rekomendasikan tidak ya. Karena kan setiap soal itu saling terhubung ya. Kayak bahasa Indonesia. Jadi soalnya itu misalkan soal untuk nomor 1 sampai dengan 5. Nah, kalau diacak nanti tidak beraturan gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Tapi untuk rekomendasi saya ini untuk acak soal di tidak aja untuk pilihannya. Nah, untuk jawaban acak itu boleh ya. Boleh diacak gitu ya. Kalau kalian nggak mau diacak, boleh pilih tidak saja. Nah, di sini ada tampilkan jawaban. Kalau tampilkan jawaban ini tuh seperti kita menampilkan option yang memiliki jawabannya. Misalkan A, misalkan option A jawabannya keterangannya apa. Nah, itu tampilannya seperti itu. Jika tidak, nanti cuman ABC-nya saja tanpa keterangannya. A itu apa, B apa, C itu apa gitu ya. Nah, ini untuk kondisi-kondisi khusus. Kalau kalian boleh searching ya nanti. Kalau di tes ujian Polri itu ada kecermatan. Nah, itu dia tidak menampilkan ABC-nya ya. Tapi ABC-nya itu disimpan di soal. Gitu ya. Nah, di yang tadi kita buat gitu ya. Jadi si ABC-nya itu hanya ABC-nya doang tanpa keterangannya A itu apa gitu ya. Kalau ini berarti kita klik ya aja. Lalu tampilkan navigasi soal. Navigasi soal ini yaitu tombol yang ada di kanan ya. Bisa pilih nomor soalnya. Lalu di sini tampilkan nomor soal untuk reading, listening, dan structure di TOEFL itu kita pilih ya karena kita biar tahu kita udah mengerjakan nomor berapa atau sedang mengerjakan nomor berapa. Lalu yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya secara otomatis. Nah, ini kalau semisal kita klik ya, nah nantinya di peserta ketika kita klik jawaban maka secara otomatis sistem akan memindahkan ke soal berikutnya. Jadi secara otomatis gitu ya. Jika tidak, ketika user atau peserta klik jawaban maka dia akan menunggu gitu ya. Menunggu untuk dipindahkan. Jadi itu manual. Jadi user tinggal next atau pref gitu ya. Nah, tampilkan button sebelum dan selanjutnya. Nah, ini juga kita bisa mengatur apakah button next prep-nya ditampilkan atau tidak gitu ya. Nah, tipe pilihan ganda ini cuma satu. Kita pilih button option dan soal menyatu atau normal. Lalu yang terakhir ini ada maksimal toleransi keluar tes. Nah, ini yang seperti yang dijelaskan di awal. Jadi kita bisa memberikan limit toleransi kepada user yang meninggalkan sesi ujian. Jadi kalau toleransinya 3,
Setelah user meninggalkan ujiannya selama 3 kali, nah itu otomatis keblok ya. Nah, kalau satu berarti ketika user buka tab udah langsung diblok seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya kalau sini menu pengumuman itu cuman CRUD biasa ya. Nanti pengumuman ini akan ditampilkan di halaman user gitu ya. Termasuk yang FAQ juga fungsinya sama seperti pengumuman. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan gitu ya ketika kita mau memakai aplikasi tes TOEFL gitu ya. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh orang, nanti boleh ditambahkan di sini. Lalu di transaksi di sini ada bank, ini CRUD bank. Jadi nanti kalian bisa menambah bank dan nomor rekening ketika kalian mau melakukan transaksi gitu ya. Jadi kalau misalkan user melakukan transaksi, nah bank-bank ini akan ditampilkan di invoice-nya. Jadi user itu harus transfer kemana. Nah, untuk saat ini ada Mandiri, BSI dan BCA gitu ya. Kalau mau ditambah itu silahkan ditambah di sini ya. Lalu di sini ada transaksi. Nah, di sini adalah data-data keseluruhan transaksi yang ada di dalam sistem ini. Jadi seluruh transaksi akan masuk ke dalam menu ini, baik status pending gitu ya, sudah dibayar, dan status done atau selesai. Itu akan tampil di halaman transaksi ini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pendaftaran peserta hingga ujiannya gitu ya. Oke, kita logout dulu. Nah, setelah kita logout, kita akan buat akun terlebih dahulu untuk peserta ya. Nah, caranya di sini belum punya akun, daftar di sini kita klik, lalu masukkan biodata kita masing-masing ya. Saya akan memasukkan data saya terlebih dahulu. Nah, ini pastikan nomor WhatsApp yang didaftarkan yaitu nomor WhatsApp yang aktif ya. Pilih provinsi, kota, kecamatan, lalu desanya apa. Nah, emailnya kita masukkan di sini dd.rusliani1@gmail.com. Kita masukkan passwordnya ya. Registrasi. Nah, di sini akun Anda berhasil didaftarkan. Silakan cek WhatsApp untuk mendapat link aktivasi. Jika tidak mendapatkannya, silakan hubungi admin. Oke, saya buka WhatsApp-nya dulu. Nah, di sini sudah dapat ya. Halo, saya admin dari My English. Akun Anda telah terdaftar. Nah, di sini datanya berikut link verifikasi Anda. Kita klik. Nah, aktivasi akun. Pastikan data di bawah ini adalah nama dan email Anda. Oke, nama dan email sudah betul. Kita klik. Nah, kalau sudah diklik, kita mendapatkan notifikasi akun dengan email dd.rusliani1@gmail.com telah diaktifkan. Silahkan login. Oke, kita masukkan di sini emailnya. Lalu passwordnya kita masukkan. Nah, kita akan masuk ke dashboardnya ya. Nah, ini adalah tampilan untuk dashboard user gitu ya. Di sini ada total latihan bulan ini, transaksi bulan ini ada berapa, pengumumannya masih 0 ya karena tadi di admin 0. Summary latihan terakhir belum ada ya karena kita baru daftar, transaksi juga kita belum. Jadi ini datanya masih kosong. Oke. Nah, ini untuk dashboard, lalu di sini ada pengumuman. Nah, ini pengumuman itu akan tampil ketika admin sudah mengisi pengumumannya, maka nanti akan ditampilkan di halaman usernya itu pada bagian ini, termasuk di dashboard yang tadi ya. Lalu ada FAQ. Nah, di sini data-datanya kalian bisa baca-baca dulu. Yang menurut kalian saya belum tahu apa-apa nih tentang TOEFL. Nah, kalian boleh baca dulu FAQ-nya gitu ya. Nah, di sini ada tryout. Nah, ini tryout-nya itu ada dua seperti yang di admin tadi ya, ada TOEIC dan TOEFL. Nah, di sini ada riwayat transaksi masih kosong ya. Maaf, riwayat tryout ya maksudnya. Nah, ini nanti setiap kalian udah beres tryout nanti akan masuk ke halaman ini. Lalu ada riwayat transaksi, nanti akan tampil di sini. Ada halaman aktivasi voucher, lalu ada profil gitu ya. Nah, kita akan masuk ke tryout-nya terlebih dahulu. Oke, untuk TOEIC
Ini kita belum ada ya untuk TOEIC ya. Jadi saya akan mempraktikkan untuk tes TOEFL-nya dulu. Nah, ini kita klik selengkapnya. Nah, di sini ada beberapa ujian yang sudah kita buat di halaman admin, ada tryout 1 sampai 4 gitu ya dengan masing-masing harga yang berbeda. Mulai dari 99.000, 129.000, 149.000 gitu ya, 199.000 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita pilih dulu kita mau ngerjain yang mana ya. Kita coba yang murah dulu nih 99.000. Nah, kita klik di sini. Nah, apakah Anda yakin akan membeli paket ini? Jika membeli paket ini, silakan lakukan konfirmasi. Ya, gitu ya. Oke, nah di sini juga kita dapat notifikasi WhatsApp. Nah, sebelum ke WhatsApp kita baca dulu nih. Di sini ada invoice-nya ya dari My English, lalu fakturnya kepada siapa gitu ya, data kita. Nah, ini nomor fakturnya. Lalu di sini deskripsinya kita beli apa. Nah, ini akhirnya itu total pembayarannya itu yaitu 99.000. Nah, ini kita bisa mentransfer ke bank-bank berikut ya. Nah, bank ini didaftarkan di halaman admin tadi. Jadi kita mau transfer ke Mandiri, BSI atau BCA gitu ya. Nah, di sini juga kita ditampilkan di sini batas waktu pembayaran akan habis pada 2 hari gitu ya atau 2 kali 24 jam dari waktu transaksi ya. Maka lakukan pembayaran dan konfirmasi sebelum 19 Juni 2023 pukul 18.17 gitu ya. Nah, kalau kita sudah melakukan pembayaran, kita konfirmasi ke WhatsApp berikut gitu. Nah, ini nanti WhatsApp-nya bisa disetting sesuai dengan bimbel masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan notifikasi. Nah, di sini notifikasinya itu notifikasi pembelian. Nah, ini token voucher akan dikirim setelah Anda membayar ke nomor rekening yang terdaftar. Silahkan konfirmasi dan kirim bukti pembayaran. Nah, kita balas saja di sini admin, saya sudah bayar gitu ya. Berikut bukti pembayarannya gitu ya. Oke, kalau sudah, nah tinggal action admin nih karena udah ngirim bukti pembayarannya kan ya. Nah, kita coba buka adminnya dulu ya. Oke, nah di sini kebetulan saya udah login ya. Nah, di sini ada transaksi hari ini 1, bulan ini 1, tahun ini ada 7. Nah, ini pendingnya ada 1 ya. Nah, ini ada transaksi bulan ini, summary-nya ada di sini atau kalian bisa klik transaksi itu sama aja ya. Kalau klik transaksi, nah ini ada yang paling bawah, kalau tadi di dashboard boleh kalian klik ini. Nah, biodatanya itu nama saya semuanya, detail transaksinya itu bahwa saya membeli tryout TOEFL 1 gitu ya. Nah, karena tadi udah membayar ya. Nah, ini kita tinggal ubah ke paid aja ya. Oke. Nah, kita dapat notifikasi lagi bahwa pembayaran sudah diterima gitu ya. Oke. Silakan tunggu hingga token dikirimkan kepada Anda. Nah, token ini akan dikirimkan ketika kita merubah status ini menjadi done gitu ya. Nah, kalau yang fail ini kalau semisal udah lebih dari 2 hari, nah kita ubah statusnya aja ke fail ya. Ke gagal gitu ya. Nah, ini kita ubah ke done karena udah selesai pembayaran supaya peserta tadi atau siswa mendapatkan token. Nah, di sini udah mendapatkan tokennya. Nah, ini ada biodata kita, lalu transaksinya apa. Nah, ini token. Nah, kita harus baca nih ininya ya. Silakan masukkan token untuk aktivasi status member Anda di menu aktivasi voucher. Pastikan token di copy paste, jangan diketik untuk menghindari kesalahan. Gitu ya. Nah, di sini kita copy. Nah, kita masuk ke aktivasi voucher ya. Nah, di sini maaf yang ini ya. Nah, di sini ada aktivasi voucher. Kita coba asal dulu masukin. Oh, ternyata tidak ditemukan ya. Aktivasi gagal data voucher dengan token sekian tidak ditemukan. Nah, ini kita masukin yang aslinya ya. Oke, nah di sini udah bisa ya. Oke, kalian bisa klik kerjakan soal di sini atau di tryout yang ini yang tadi ya. Klik to file selengkapnya. Nah, di sini statusnya udah berubah. Kalau tadi kan beli paket tryout ya. Nah, kali ini udah bisa kerjakan soal seperti ini. Enroll ya. Nah, kalian bisa klik kerjakan soal. Nah, ini kita bisa langsung mulai kerjakan. Kita klik mulai kerjakan ya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi ada direction-nya, kita boleh baca dulu cara pengisiannya seperti apa. Kalau sudah kita bisa next ya dan audionya itu diputar secara otomatis gitu ya. Jadi kita tidak bisa stop gitu ya
stop and play gitu ya, nggak bisa ya. Jadi itu otomatis putar, dan kita itu nanti akan ditampilkan limit audionya beserta limit waktu menjawabnya gitu ya. Oke, kita coba next ya. Nah, karena di nomor satu itu ada directionnya, jadi kita skip ke nomor 2 ya. Tapi teman-teman bisa setting aja tuh. Nanti kan teman-teman bisa nge-input apa namanya? Soalnya. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, saya cari video yang audio yang pendek dulu ya. Supaya kita bisa lihat cara pengurangan limit play audionya sama limit penjawabnya. Oke. Number 2. If you had submitted the assignment on time, I would not do an extra work. I'm so sorry, I will make it later. What does the woman mean? Oke, ini udah berhenti ya. Audio play limitnya itu jadi 1. Kalau kita play lagi. Number 2. If you had submitted the assignment on time, I would not do an extra work. I'm so sorry, I will make it later. What does the woman mean? Oke, nah ini waktu untuk menjawab sekitar beberapa detik ya. Nah, kalau kita biarkan atau kita jawab dan habis waktunya, itu akan otomatis ke berikutnya. Nah, Number 3. Should I add sugar to your tea? It's sweet enough. What does the man mean? Nah, kita bisa klik ke next session ya kalau semisal session listeningnya udah selesai. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana ketika user meninggalkan sesi ujian ya. Semisal kita ada di sesi ujian ini, kita pindah ke WhatsApp gitu ya. Oke. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ujian akan diblokir jika Anda meninggalkan sesi ujian. Toleransi tersisa 2 kali lagi. Jika toleransi habis, Anda tidak dapat melanjutkan ujian dan harus menghubungi admin. Tutup ya. Nah, itu baru pindah tab ya. Kalau new tab, nah ini juga sama. Ujian akan diblokir tuh. Tersisa 1 lagi ya. Oke. Kita tutup. Lalu semisal kita buka folder ya. Di sini. Nah, itu tadi udah langsung tampil ya. Tuh. Toleransi habis. Jika toleransi habis, Anda tidak dapat melanjutkan ujian dan harus menghubungi admin. Tutup. Oke. Nah, ini langsung nggak bisa ya. Ujian diblokir. Nah, udah nggak bisa tuh. Nah, kalau kayak gini hasilnya itu nanti akan 0 semua ya. Karena kan diblokir ya. Jadi kalian itu melanggar ujian-ujian yang udah ditentukan gitu ya. Jadi ujian ini toleransi 3, kalian langgar gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi nilainya 0 gitu ya. Nah, caranya ya kalian harus hubungi admin gitu ya. Admin, ini saya udah habis nih toleransinya gitu dan keblok. Nah, harusnya jangan sampai keblok ya. Berarti kalian macam-macam gitu ya. Nggak fokus dalam pengerjaan soal. Seperti itu. Nah, caranya ketika udah menghubungi admin, nah di admin kita tinggal pindah aja ke ujian. Nah, di sini ada user ya, 1 mengerjakan, klik detail. Nah, di sini ada statusnya nih bahwa Dede Rusliandi statusnya itu diblokir ya. Nah, nilainya 0. Nah, diblokir, klik untuk membuka. Nah, kalau kita klik, apakah Anda yakin akan membuka blokir ujian? Buka blokir gitu ya. Oke, nah maka di sini kalau kita pindah ke ujiannya lagi, nah ini udah bisa kerjakan lagi, tapi dari awal lagi ya. Nah, itu ruginya kalau diblok. Bahkan kalau udah diblok, mungkin kalau di sesi aslinya itu ya udah nggak bisa dibuka, udah aja selesai, berarti kalian sudah melanggar aturan ujian yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Nah, kita coba mulai kerjakan lagi. Number 5. What do you think about the movie that we've just watched? It's called the E of me. What does the man say about the movie? Number 5. What do you think about the movie that we've just watched? It's called the E of me.
What does the man say about the movie? Nah, kalau supaya tidak ada time remaining kayak gini, nah di adminnya tadi tinggal isi 0 aja ya. Jadi nanti time remainingnya tidak ada seperti ini. Kalau ini Number langsung 6. otomatis. The prices at the store at Lily Outledgers. Nah, ini karena kita tadi pilih di adminnya itu di sini pertanyaan berikut secara otomatis, berarti tadi langsung otomatis ya. Nah, ini saya karena pindah jadi ada tampil ini lagi ya. Oke. Next session. Nah, ini juga kita bisa pindah-pindah ya. Tuh. Mau di nomor berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau udah selesai tinggal akhiri ujian. Oke, nah di sini bisa lihat hasil atau ulangi ya. Nah, kalau kita lihat hasil nanti di sini ada kategorinya apa, judul ujiannya apa gitu ya. Nah, ini durasinya dalam menit ya. Nah, ini waktu mulainya kapan, waktu selesai kapan. Nilainya 233. Nah, di sini ada detailnya nih. Listening comprehension total benarnya 2, total salahnya 48 gitu ya. Dari berarti ini ada 50 soal ya. Nah, nilai konversinya itu kalau benar 2 itu 26 gitu ya. Nah, nanti ini ditotalin 233 gitu ya. Nah, nanti ada rankingnya. Karena itu termasuk ranking keberapa gitu ya. Nah, selain itu ini kita bisa cetak sertifikat. Nah, ini tinggal klik cetak sertifikat. Nah, ini udah tampil. Nah, Dede Rusliandi, nah TOEFL prediction testnya itu listening sekian gitu ya, structure sekian, reading sekian, totalnya 233 gitu ya, 233. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat. Jika membutuhkan source code atau yang lainnya, boleh baca deskripsi di video ya. Nanti boleh hubungi WhatsApp yang tertera. Kita logout dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.